Pukulan telak untuk Panglima TNI. By Jen TNI Purnawirawan S. Budiman. Bawar Merah Indonesia kembali hadirkan informasi yang terupdate untuk Anda. Namun sebelum lanjut, dukung terus channel ini agar semakin berkembang dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Dan mari kita simak informasi selengkapnya. Kalau saya bilang temanya itu begini. Kampret, cebok, bersatu. Bersatu. Begitu. Pemilu udah selesai. Tetapi kita, khususnya di bidang ekonomi, ideologi, politik, ya sudah katakanlah ekonomi sedang dijaga kita. Ekonomi, ideologi politik, ideologi politik kita kan sudah jauh dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45, begitu kan? Seolah-olah pemerintahan sekarang ini sudah jelas arah kapitalisme, liberalisme, dan komunisme itu, ya kan? Jadi bisa dibilang sekarang kita ini sudah jauh dari pembukaan Undang-Undang 45, di mana di pembukaan di situ kan ada Pancasila, di situ ada cita-cita dan tujuan, tujuan dan cita-cita. Kita kan diwajibkan bela negara menurut Undang-Undang Dasar 45, kan diwajibkan bela negara. Yang paling pokok dari bela negara situasi sekarang, kita harus sadar tentang adanya ancaman yang akan memporak-porandakan keutuhan NKRI. Nah, kita harus sadar. Artinya apa? Kita harus peduli. Peduli ini perintah Tuhan di surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Kita diperintahkan peduli. Kalau tidak peduli namanya sholatnya lalai. Tidak peduli berarti mendustakan agama. Itu perintah agama. Perintah undang-undang bahwa kita wajib bela negara. Gitu. Tapi begini, itu kan momentumnya kan kemarin karena berbarengan dengan acara di Petamburan ya. Jadi kita menunggu di CNN Indonesia, di redaksi sendiri menunggu ketika terjadi banyak kerumunan di satu acara Petamburan, apakah ada pihak-pihak terkait otoritas yang melakukan memberikan sikap tertentu gitu. Tapi ternyata dari pihak kepolisian tidak memberikan pernyataan yang tegas. Dari Satgas itu tidak terlalu tegas. Terakhir TNI, saya agak bingung, tiga pihak ini memberikan pengumuman tapi apa yang mau dilakukan begitu. Nah, saya malah mengkhawatirkan pernyataan TNI itu tentang berbagai identitas. Sebenarnya bukan persoalan persatuan dan kesatuan, tapi persoalan politik identitas sekarang terjadi. Ketika ada satu kelompok-kelompok tertentu yang diistimewakan, dan itu tidak bisa ditangani oleh pihak-pihak tertentu yang punya wewenang, maka akan terjadi kecemburuan sosial. Konteksnya adalah kasus Petamburan. Ada satu momen yang besar sekali mengundang kerumunan, dan itu tidak dilakukan aksi yang langkah-langkah yang bisa tegas terkait dengan peristiwa itu. Nah, saya malah menyoroti persoalan itu, adanya persoalan politik identitas, dan orang melihat bahwa ada persoalan ketidakpercayaan kembali pada pemerintah, bahwa dia hanya bisa mengakomodasi kelompok tertentu tapi justru mendiskriminasi kelompok yang lain. Siapa yang diancam Panglima TNI? Melansir dari Gelora News, tugas TNI itu sangat berat, yaitu menegakkan kedaulatan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
dan menyelamatkan bangsa dari segala bentuk ancaman. Karena beratnya tugas, diperlukan kualitas SDM yang memadai, yaitu jiwa yang handal, profesional, dan kesehatan yang prima. Ukuran kualitas jiwa prajurit Pancasila yang diharapkan adalah prajurit pembela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Prajurit yang setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Prajurit TNI yang tidak merugikan rakyat, tidak menyakiti hati rakyat, dan peduli mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya sehingga benar-benar dicintai rakyat. Tugas TNI dan tugas umat Islam sebagai mayoritas adalah sama menegakkan kedaulatan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 dan menyelamatkan bangsa dari segala bentuk ancaman. Tujuan umat Islam pada umumnya, termasuk ormas-ormas pendukung HRS, adalah mengembalikan kedaulatan rakyat melalui Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Sangat diyakini umat Islam dan termasuk pendukung HRS bukanlah mendirikan negara berdasarkan Islam, tetapi ingin menegakkan Pancasila dan UUD 45 itu. Sudah dibuktikan oleh tokoh bangsa beragama Islam dengan penuh toleransi dan rasa persatuan ketika bersepakat menetapkan butir Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi tidaklah mungkin Panglima TNI mengancam kalangan Islam termasuk ormas pendukung HRS karena jiwa untuk mendukung tugas adalah sama, yaitu menegakkan Pancasila, menegakkan kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Analisis di atas mungkin salah bila jiwa Pancasila dalam tubuh prajurit TNI sudah dirubah dengan jiwa Trisila dan Ekasila. Jadi siapa perusak persatuan dan kesatuan NKRI yang dibungkus kegiatan politik yang diancam Panglima TNI itu? Untuk merusak persatuan dan kesatuan bisa dilakukan dengan strategi adu domba, dengan strategi penegakan hukum yang tidak adil, dengan strategi memiskinkan rakyat. Strategi adu domba bisa dilakukan oleh penjajah Belanda. Sekarang kita masih dijajah di bidang ekonomi dan politik. Pertanyaannya, siapa penjajah bidang ekonomi dan politik saat ini? Silahkan jawab. Kondisi penegakan hukum tidak adil, tebang pilih, tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Kami percaya karakter aparat hukum baik-baik. Pertanyaannya, siapa yang mengendalikan oknum aparat hukum tersebut? Siapa perusuh, perusak persatuan dan kesatuan berbungkus politik identitas? Berbungkus politik revolusi mental. Belakangan ini diketahui revolusi mental dimaksudkan adalah revolusi mental Trisila dan Ekasila, bukan revolusi mental Pancasila. Jadi kelompok pemecah persatuan dan kesatuan patut diduga adalah kelompok sebagai berikut. Mereka yang ingin mengubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila. Mereka yang menjajah Indonesia di bidang ekonomi dan politik. Mereka yang mengendalikan oknum aparat hukum sehingga berlaku tidak adil. Artinya mereka yang kerjaannya menyengsarakan rakyat. Dari fakta di atas, perusak persatuan dan kesatuan itu adalah kekuatan yang beridentitas neokomunisme. Seperti juga disampaikan oleh Menlu USA Pompeo dalam pertemuan dengan Ansor bahayanya PKC, di mana PKI berhubungan dengan PKC sudah beberapa kali berkhianat di Indonesia. Ini catatan sejarah. Kepemimpinan dengan seni mengancam adalah seni kepemimpinan yang tidak baik, tidak sesuai jiwa Pancasila, tidak sesuai dengan jiwa Sabta Marga Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI. Panglima TNI seharusnya mampu menyelenggarakan dialog, diskusi, dan debat serta mengajak rakyat dari berbagai kalangan termasuk HRS dan tokoh bangsa yang kritis untuk bersinergi menyelesaikan permasalahan bangsa. Bukan cara anjam mengancam. Ingat, tentara lahir dari rakyat, harus dekat di hati rakyat, itulah pertahanan yang sesungguhnya. TNI bukan suara soal Panglima Hadi konvers ditemani pasukan khusus. Kepala Bidang Penerangan Umum Puspen TNI Kolonel Sus Aidil memastikan bahwa konferensi pers Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto ditemani jajaran komandan pasukan khusus hanya bersifat prosedural. Dia mengatakan kondisi itu lumrah dijalankan dan tidak berhubungan dengan kondisi kerukunan di Indonesia. Bukan begitu soal kerukunan, bersifat prosedural, tidak ada maksud lain, kata Aidil kepada cnnindonesia.com. Aidil mendetail bahwa Panglima TNI merupakan pimpinan TNI yang mempunyai kewenangan komando untuk menggerakkan pasukan melaksanakan operasi militer. Operasi dilaksanakan baik operasi militer perang maupun operasi militer selain perang atau OMSP.
Untuk Kepala Staf Angkatan yakni Kasat, Kasal maupun Kasal, Kasau adalah pimpinan masing-masing matra yang berfungsi pembinaan. Ia juga menuturkan bahwa penyiapan pasukan berada di tangan Kepala Staf Angkatan, kemudian penggunaan pasukan berada di tangan Panglima TNI. Sementara yang mempunyai pasukan operasi militer ada di kotama-kotama operasi seperti Koopsus, Kopassus, Kormar, dan Pashas.